Terus Ya, Assalamualaikum. ya, gini Mas Dwi sebentar ya. Ya, Kan setiap orang itu pasti akan diuji. Setuju? ya, Ini kita sudah tahu lah. Sekarang pertanyaan saya gini, kan yang namanya ujian itu kan pasti ada prosesnya ya Mas Dwi ya. iya, iya. Nah, kira-kira prosesnya awal apa? Prosesnya awal, kalau orang pada umumnya kan mencari solusi, tapi kalau mungkin Oke. bagi kita kan berarti mestinya minta petunjuk, gampangnya gitu. Ini nih, jadi langkah yang pertama adalah proses ujian itu kan awalnya dari kejadian izin Allah dulu ya. Allah Mm-mm. mengizinkan. Nah, terus posisinya adalah setelah Allah mengizinkan kejadian, mau suka atau tidak suka, terima tidak terima, itu posisinya adalah manusia pasti akan menerima soal ujian. Kan begitu ya? Ya, ya, Nah, ada yang bisa menerima, ada yang tidak, tapi ujung-ujungnya tetap harus menerima. Jadi proses yang pertama adalah kita wajib menerima soal ujian. Itu yang pertama. ya, Nah, ya. Kalau masalah menerima, saya hanya dulu menerima ya. Itu kan ya, sebenarnya menerima, nggak menerima kejadian kan sudah terjadi menimpa kita sebenarnya kan. betul, betul. Tapi kan namanya orang kan bermacam-macam. Maksud saya itu Ya, ini saya ya, sikapnya lah, sikap ya. sikapnya. Saya ngomong secara umum. Jadi yang Nah, pertama adalah setiap orang tuh harus mengetahui proses demi prosesnya kan, langkah demi langkah lah ketika kita menjalani ujian ya, apapun. ya. Kayak kita Hmm. misalnya kita mau bongkar rem pun kan kayak misalnya harus buka dulu bannya, Nah, kan ada urut-urutannya. ada urut-urutannya. Jadi yang pertama adalah dia menerima soal ujian. Hmm. Nah, setelah menerima, pasti selangkah yang kedua otaknya akan berpikir, ikhtiar apa, Apa? gitu kan? Ya, untuk menuju ke situ itu, untuk Ikhtiar dalam apa? rangka itu. Ya, ikhtiarnya bagaimana untuk misalnya pemikiran umum menyelesaikan masalah Masalah. tersebut, kan gitu Ya, kan? ya. Nah, jadi setelah menerima, pasti yang kedua itu dia akan berpikir. Berpikirnya apa? Apa yang harus saya lakukan dengan masalah ini, gitu kan? Saya Betul. sebenarnya Ya, sakit. ya, Oh, ya. berpikir dokter Berobat, mana, berobat kan berobat. gitu kan? Nah, Nah, di sini yang harus kita standarisasi. Harusnya ketika setelah menerima soal ujian itu, hmm. berpikirnya adalah bagaimana dengan ujian ini saya mengikuti petunjuknya. Ya, ya, ya. Jadi langkah yang kedua itu harusnya adalah saya harus mengikuti petunjuk sesuai Al-Quran. Karena kan kita nggak tahu solusinya seperti apa. Jadi yang kedua, Ya, ya. kita langsung berpikir bagaimana caranya saya supaya mengikuti petunjuk dari Allah agar ujian itu bisa terselesaikan. Karena kalau tidak mengikuti petunjuk pasti akan sulit selesai lah dan mungkin tidak selesai. Itulah Mas Dewi. Terus ya. Jadi yang kedua, berarti si manusia itu harus berpikir bagaimana saya mengikuti petunjuknya. Nah, karena kita diridho Allah, kita diajarin iman, sabar, sholat kan? Hmm. Nah, berarti kita menjalani itu tetap ikhtiarnya misalnya kalau sakit ya tetap ke dokter. Tapi si orang ini, Awalnya nah, sebelum sebelum ke dokter itu harus diawali pemikirannya itu dulu kan gitu. nah, sekarang pertanyaannya baru kita kupas. Pasti yang pertama dalam menjalani proses itu dia pasti mengawali dari keyakinan dulu dong. Misalnya ada dokter A, B, C. Kalau kita yakin sama dokter C, ya pasti jalannya ke dokter C, nggak mungkin ke A kan. Betul, betul Nah, ya. jadi setelah itu pasti dia, oke, saya misalnya mau ke dokter C, anggaplah misalnya ya. Hmm. Nah, terus yang kedua, dia pun harus menyadari bahwa, oh sakit ini sebenarnya bukan sebagai siksaan atau penderitaan yang Allah kasih, tapi sebagai apa? Sarana. Sebagai sarana proses menuju metode yang kedua yaitu sabar. Kan begitu kan? Karena, Meningkatkan yang tiga itu. karena sabar itu adalah kita senang menerima kejadian yang tidak enak, ya kan? Nah, karena dasarnya harus senang, berarti harusnya ujian sakit itu bukan lagi masalah dong. Goalnya harus ke sana. Karena berarti kalau misalnya goalnya masih menganggap sakit itu masalah, berarti dia nggak sabar dong. Berarti nggak Ya, bisa. nggak tercapai tujuan Allah untuk memberi sarana itu. Ya, artinya syarat iman sabar itu, iman mungkin dari awal. Tapi kan pas menjalaninya harus dengan
kesabaran. Nah, kalau misalnya orang itu masih menganggap itu suatu permasalahan, berarti belum terpenuhi syarat yang sabarnya kan? Kalau sholat sih orang pasti menjalani lah, tapi intinya adalah ternyata kalau saya renungkan itu proses dari ujian itu satu menerima, yang kedua dia akan berpikir dalam hal untuk mengikuti petunjuk, yang ketiga adalah dia harus pada titik sampai masalah itu bukan masalah. Kenapa masalah itu bukan masalah? Kan sudah dirubah menjadi sarana berlatih sabar. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir menunggu keputusan Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti posisi kita bukan posisi untuk menyelesaikan. Tapi posisi kita itu menjalani dengan meningkatkan kesabaran, meningkatkan keimanan, dan meningkatkan sholat untuk menjadi lebih baik. Gitu loh. Ya. Nah, Ya, kalau harusnya begitu harusnya ya. iya, makanya kan kita buat SOP nanti, maksudnya SOP itu menjelaskan kepada orang secara umum. Ini loh langkah-langkahnya dalam menjalani ujian itu. Biar apa? Ya biar sesuai dengan yang ngasih soal ujian kan. Nah, insya Allah sebenarnya kalau orang sudah berpikirnya begitu sih, ya harusnya dalam menjalani ujian ya harusnya nggak ada merasa pusing dan bingung gitu loh. Jadi kata kunci yang terakhir tuh penting itu menunggu keputusan Allah. Menunggu keputusan Allah yang terakhir itu. Bukan berusaha bagaimana supaya cepat selesai. Tapi umpamanya gini, umpamanya tetap umpamanya sakit. Ikhtiar, begitu berobat A belum sembuh atau ke dokter A belum sembuh, kan seiring dengan itu kan pasti ada gampangnya berita info dari itu. Oh si anu kan tetap ikhtiarnya kan menuju ke sana terus kan begitu. Walaupun kalau orang yang paham juga bukan satu-satunya itu yang menyembuhkan, tetap Allah kan ikhtiarnya tetap maksimal lah gampangnya kan begitu. Kalau dari awal pikirannya dipakai untuk mengikuti petunjuk, ya kan konsentrasinya kan dari awal adalah pikiran kita dipakai mengikuti petunjuk kan, maka konsentrasi dia memang akan mengikuti petunjuk dan nanti Allah akan buat suatu kejadian yang tiba-tiba misalnya digeser si A gitu. Itu mudah buat Allah gitu loh. Maksud saya tuh itu kan urusan Allah sebenarnya. Pokoknya urusan kita itu adalah bagaimana kita selalu mengikuti petunjuk. Kan petunjuk itu kan arah Mas Dewi. Tiba-tiba misalnya ke dokter C kayaknya nggak apa. Ya nanti kan Allah arahkan misalnya ke A, ke C, ke Z, ke K gitu loh. Itu nanti Allah yang tapi intinya adalah tugas kita itu yang tadi beberapa poin, yang 4 poin ya, menerima, berpikir mengikuti petunjuk, menjalani dengan sabar dan menunggu keputusan. Jadi pas proses itu pun sebenarnya kan orang itu ringan, nggak merasa itu akan menjadi beban gitu loh Mas Dewi. Ya kalau menyadari mungkin ya gampangnya ringan. Sekarang kan majemuk orang itu berpikirnya macam-macam, ada yang awam, saya udah sholat, suka mau sakit saya ikhtiar berobat begini hanya terus saya tingkatkan sholat. Kadang-kadang yang kayak gitu itu kan awam kan masih jauh dari itu gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya kan orang nggak tahu ini metode belum disampaikan. Jadi pola ini nanti kita ya misalnya saya atau nanti kita sampaikan. Langkah-langkahnya tuh begini loh di dalam menjalani ujian. Kalau memang kita ingin ketika menjalani itu tenang, tidak pusing, kan itu akan terjadi kalau begitu. Kalau saya garis bawahi sebenarnya sih ya tadi itu faktor yang kedua itu satu menerima, yang kedua itu ini sarana untuk apa sih? Nah itu paling utama. Saya meningkatkan 3 itu umpamanya. Sebenarnya sakit itu hanya sarana untuk meningkatkan 3 itu gitu loh. Kalau umpamanya kadang-kadang orang itu kan merasa di situnya udah cukup gitu loh. Nah yang makanya dikejar tadi itu pas waktu sarana itu harusnya yang namanya sarana itu tidak menjadi beban. Betul ya. Tapi alat bantu untuk meningkatkan kesabaran. Ya harusnya begitu. Kan harus pada sampai titik itu Mas Dwi. Kalau enggak ya tetap jadi beban ya dia nggak masuk kategori sabar kalau gitu. Iya. Nah itu ya memang ini harus pelan-pelan kadang-kadang. Iya. Sabar tingkatnya orang itu majemuk sekali. Karena kan orang tuh gini, orang tuh sering salahnya tuh gini Mas Dwi. Ustadz, saya tuh kurang sabar apalagi. Berarti kan dia masih menganggap itu masalah bukan sarana untuk
mewujudkan sabar. Saya tuh kalau udah ngomong begitu itu kadang-kadang saya malah wah kalau itu mah tingkatan wali memang Pak Dwi bisa tuh udah ilmunya tinggi malah gitu balikin gitu saya tuh. Nanti dia bilangnya gini loh, ini bukan masalah tingkatan wali, ini cara prosedur. Berarti SOP kan, SOP itu kan berarti kan harusnya mau tidak mau kan semua orang akan menjalani kalau ingin di dalam menjalani permasalahan. Ya mau tenang, mau enak. Ini kan kebanyakan ingin menjalani masalah dengan tenang tapi nggak mau merubah pola berpikirnya. Iya itu. Kadang-kadang mengandalkan akalnya lagi itu kalau berobat belum sembuh, obat apa lagi ya? Harus kemana? Gitu. Kalau seperti itu masalahnya kasusnya tidak akan mungkin selesai-selesai karena dia menganggap ujian yang Allah berikan itu bukan sebagai sarana tapi sebagai suatu beban. Dan tujuan Allah nggak tercapai. Ya, bagaimana bisa tercapai? Bagaimana iman bisa meningkat? Dong dari awal saja dia itu menganggap suatu beban. Kan kalau beban lama-lama makin turun dong, bukan makin naik. Iya. Tapi kalau sudah tidak dianggap menjadi beban, dia tetap menjalani, ya berarti kan otomatis dengan sendirinya dia akan meningkat keyakinannya. Gitu. Paham ini? Ya, insya Allah. Walaupun nggak bisa menerangkan, tapi paham apa yang dimaksud. Yang penting saya bisa lepas dulu biar paham. Oh gitu ya. Ya paham. Ya, terima kasih Mas. Ya, matur nuwun. Ya. Waalaikumsalam.